Di channel ini, kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai edema ekstremitas, di mana gangguan ini seringkali kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Tabel ini merangkum mekanisme terjadinya edema pada berbagai penyakit, di mana ditunjukkan adanya faktor patofisiologi utama pada pembentukan edema. Yang pertama adalah peningkatan tekanan vena, yang menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik kapiler sehingga menyebabkan cairan keluar ke interstisium. Peningkatan tekanan arteri meningkatkan perfusi kapiler sehingga memperberat filtrasi dari cairan. Untuk penurunan albumin serum akan menurunkan tekanan onkotik plasma sehingga cairan mudah keluar. Obstruksi limfatik menyebabkan gangguan drainase cairan interstisial, sedangkan protein abnormal di dalam jaringan sukutan akan menarik cairan ke jaringan. Untuk kehilangan turgor jaringan akan menyebabkan jaringan lebih mudah menampung cairan. Aldosteronisme menyebabkan terjadinya retensi natrium dan air sehingga akan memperparah terjadinya edema. Berikutnya akan dibahas secara detail per penyakit, termasuk cara membedakannya. Yang pertama mengenai gagal jantung kongestif atau congestive heart failure. Patofisiologinya adalah adanya peningkatan tekanan vena atau kongesti sistemik, adanya penurunan albumin relatif atau hemodilusi, dan peningkatan aldosteron akibat aktivasi dari RAS. Pada anamnesis bisa didapatkan sesak napas berupa ortopnu atau PND, mudah lelah, bengkak pada kaki. Pada pemeriksaan fisik bisa didapatkan edema piting bilateral, JVP meningkat, ronki pada paru, atau hepatomegali. Pemeriksaan penunjang bisa menunjukkan BNP meningkat. Pada ekokardiografi ada penurunan ejection fraction atau disfungsi diastolik. Pada fototorak ada kardiomegali atau edema paru. Ciri khas pembedanya adalah adanya edema dan gejala kardiopulmoner. Untuk yang sindroma nefrotik, patofisiologinya adalah adanya penurunan albumin serum akibat adanya protein urea yang masif dan peningkatan aldosteron yang mengakibatkan terjadinya retensi cairan. Pada anamnesis bisa didapatkan bengkak seluruh tubuh atau anasarka, urin yang berbusa. Pada pemeriksaan fisik bisa didapatkan edema periorbital yang khas pada pagi hari dan adanya asites. Untuk pemeriksaan penunjang bisa didapatkan protein urea lebih dari 3,5 gram per hari, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Ciri khasnya adalah adanya edema dan protein urea yang berat. Untuk sirosis hati, patofisiologinya adalah peningkatan tekanan vena, hipertensi portal, adanya penurunan albumin dan peningkatan aldosteron. Anamnesis bisa didapatkan adanya perut yang membesar, riwayat alkohol atau hepatitis. Pada pemeriksaan fisik bisa didapatkan asites, spider nevi, atau ikterik. Dan perusahaan penunjang bisa didapatkan pada USG hati adanya noduler dan albumin yang rendah. Untuk tumor pelvis, patofisiologinya adalah adanya peningkatan tekanan vena atau kompresi vena. Anamnesisnya bisa didapatkan adanya bengkak satu sisi, nyeri panggul atau gangguan berkemih. Pada pemeriksaan fisik bisa didapatkan edema unilateral, dan pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah CT scan pelvis. Ciri khasnya adalah adanya edema unilateral dan adanya massa. Untuk yang tromboflebitis atau DVT, patofisiologinya adalah adanya peningkatan tekanan vena akibat obstruksi. Pada anamnesis bisa didapatkan nyeri tungkai yang mendadak, bengkak satu sisi.
Pemeriksaan fisik adanya kaki merah atau hangat, nyeri tekan, dan pemeriksaan penunjang USG Doppler, vena. Ciri khasnya adalah edema unilateral, nyeri, dan ada tanda inflamasi. Untuk filariasis, patofisiologinya adalah obstruksi limfatik. Pada anamnesis didapatkan bengkak yang sudah lama dan ada riwayat tinggal di daerah endemik. Untuk pemeriksaan fisik bisa didapatkan edema non-pitting dan kulut menebal. Pada pemeriksaan penunjang adanya mikrofilaria di darah dan ciri khasnya adalah edemanya keras, non-pitting, dan kronis. Untuk yang hipotiroidisme, patofisiologinya adalah adanya protein mukopolisakarida di jaringan. Anamnesis bisa didapatkan lemas, intoleransi dingin, berat badan naik. Pada pemeriksaan fisik adanya edema non-pitting, wajah bengkak, kulit kering. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan peningkatan hormon TSH dan penurunan FT4. Ciri khasnya adalah adanya edema non-pitting dan gejala metabolik yang lambat. Untuk beriberi atau defisiensi vitamin B1, patofisiologinya adalah penurunan turgor jaringan. Bisa disertai dengan gagal jantung. Anamnesis bisa didapatkan adanya nutrisi yang buruk, lemah, atau adanya neuropati. Pemeriksaan fisik, edema, atau takikardi. Pemeriksaan penunjangnya adalah kadar tiamin yang rendah. Ciri khasnya adanya malnutrisi dan gejala neurologis. Untuk yang hipertensi maligna, patofisiologinya adalah adanya peningkatan tekanan arteri dan peningkatan aldosteron. Anamnesis bisa didapatkan sakit kepala yang berat atau adanya gangguan penglihatan. Dari pemeriksaan penunjangnya bisa didapatkan adanya kelainan pada funduskopi atau fungsi ginjal yang menurun. Ciri khasnya adanya hipertensi berat dan kerusakan organ target. Untuk yang glomerulonefritis kronis, patofisiologinya adalah peningkatan tekanan arteri, peningkatan aldosteron. Anamnesisnya hematuria dan ada edema pada wajah. Pada pemeriksaan fisik bisa didapatkan hipertensi, edema ringan sampai sedang. Pemeriksaan penunjangnya adanya hematuri atau C3 yang rendah. Ciri khasnya adalah hematuria dan hipertensi. Untuk taksemia pada kehamilan, patofisiologinya adalah peningkatan tekanan arteri, penurunan albumin, dan peningkatan aldosteron. Anamnesisnya adalah kehamilan lebih dari 20 minggu, sakit kepala, atau pandangan yang kabur. Pada pemeriksaan fisik bisa didapatkan edema atau hipertensi. Pemeriksaan penunjang yang didapatkan adanya protein urea atau adanya gangguan fungsi hati atau ginjal. Ciri khasnya adalah adanya hipertensi dan protein urea pada kehamilan. Cara cepat untuk membedakannya adalah apabila terjadi gagal jantung, terdapat edema pitting bilateral, sesak, dan JVP meningkat. Pada sindroma nefrotik, edemanya generalisata, adanya protein urea. Untuk sirosis, adanya asites yang dominan atau adanya ikterik. Untuk DVT, edemanya unilateral dan nyeri, tapi ekstremitasnya hangat. Untuk filariasis, edemanya non-pitting dan ada kulit yang menebal. Untuk yang hipotiroid, ada edema non-pitting, lemas, dan intoleransi terhadap dingin. Untuk yang glomerulonefritis akut, ada edema ringan di wajah dan ada hematuria. Untuk yang preeklamsia, bisa didapatkan adanya edema dan hipertensi dan ada anamnesis kehamilan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.